Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi lanjutan mengenai kesetimbangan benda tegar. Oke anak-anak, kelas 11 jurusan MIPA. Kita lanjut ke materi titik berat. Oke. Ketika momen gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0. Jadi kita sebelumnya membahas mengenai momen gaya. Hal ini menunjukkan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Jadi kalau misalkan momen gayanya itu, misalkan benda itu kita lihat ini benda ya. Misalkan benda ini kita topang. Nah, ini ada momen gayanya. Nah, yang tangannya ini ya. Oke. Nah, ini dalam keadaan seimbang. Oke, artinya titik berat terletak pada satu titik. Nah, di manakah letak titik yang ini? Ini yang jari ini ya. Di manakah letak titik ini? Oke, pada si benda ini. Ketika diberikan momen gaya. Oke. Biar dia seimbang di mana letaknya? Oh, berarti kurang. Nah, ini seimbang. Oke, berarti terletak pada satu titik. Pada titik tumpunya ya. Untuk benda yang simetris, titik berat terletak pada perpotongan garis-garis sumbu simetris. Seperti gelas ini nih. Nah, ini gelas simetris ya. Oke. Sorry. Ini asimetris. Yang ini simetris. Jadi berbeda ya. Nah, ini simetris, ini asimetris. Simetris contohnya itu pada persegi panjang. Oke, di sini ada titik perpotongan. Nah, kalau kita lihat itu ini panjang, ini lebar. Nah, kalau ini ada titik perpotongan tengah, maka kita lihat titik tengahnya di sini. Nah, bisa lihat di situ. Maka tidak akan jatuh. Oke. Nah, ini contohnya. Rumus pada kan ini titik potongnya. Oke, tengah-tengah ini ya. Ini namanya sumbu simetris. Rumus titik berat pada gaya berat adalah, untuk gaya berat itu W ya, wake kalau bahasa Inggrisnya. Ini dengan titik sumbu koordinat X, Y. Oke. Nah, untuk X-nya itu W1, berat pada yang benda 1, X1 berarti di koordinat atau sumbu X1. Ini ada WN, berarti bendanya ada banyak ya. W1, W2, W3, X1, X2, X3. Dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3. Oke. W1 tambah W2 tambah W3. Nah, ini untuk sumbu koordinat X. Sedangkan untuk sumbu koordinat Y, itu hanya berbedanya di sumbu koordinat Y-nya aja. Y1, Y2, Y3. Oke, untuk beratnya sendiri itu sama semuanya ya. W1, W2, W3. Terus sampai berapa beratnya? Dibagi W1 tambah W2 tambah W3. Nah, ini beratnya itu banyak. Kalau bendanya itu banyak. Next, nah sekarang kita lihat kalau misalkan titik beratnya itu pada massa benda. Massa benda kita hitung dengan M. Kalau satuannya adalah kilogram. Oke. Pada tetap sumbu koordinatnya X dan Y. Untuk X-nya, M1, M itu kan massa. X1, M2, X2. Ini kalau M-nya banyak, massanya banyak atau bendanya banyak ya. Nah, X-nya pada sumbu X-nya juga ada beberapa titik. Sekarang sumbu Y-nya, kita tinggal ganti aja Y1, Y2, Y3 terus saja. Nah, untuk yang panjang, titik berat pada panjang benda L. Ini hanya mengganti L aja ya. Nah, pada sumbu koordinat X, L1, L2, L3 terus. Kalau bendanya ada banyak. Ini simetris. Oke. Nah, Y, L1, Y1, L2, Y2, L3, Y3. Nah, ini dibagi tetap L1 tambah L2 tambah L3. Nah, ini tuh sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, sekarang pada luas benda. Luas itu A.
area ya, A. Kita tinggal ganti aja untuk sumbu X-nya ketika dia A1, A2, A3 dibagi A1 tambah A2 tambah 3. Nah, ini masing-masing dikalikan dengan X. X1, X2, X3. Titik X-nya ya. Begitu juga Y. A1, Y1 terus saja ya. Dibagi dengan A1 tambah A2 tambah 3. Ini kalau AN ini balik lagi berarti dia banyak bendanya ya. Nah, sekarang pada volume benda. Nah, kita pakai V. Oke. V, kan V lah. V1, V2, V3 terus saja ya. Ini untuk sumbu X berarti dikalikan dengan X. Sedangkan sumbu Y, V1, V2 terus saja ya. Nah, ini dikalikan dengan sumbu Y-nya. Dibagi ini masing-masing ya. V1, F1, V1, V2, volume 1, volume 2. Terus kalau volumenya banyak ya Vn. Terus saja terus sampai jumlahin. Ini juga sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini berbagai macam bentuk benda geometris ya. Nah, ini kalau bendanya itu berupa garis. Oke, kalau berupa garis Y0 itu nilai dari yang rumus ini ya. Nah, ini Y, nah ini Y1, Y2, Y3, ini Y0-nya nih. Nah, Y-nya itu berapa gitu loh. Kita cari pada sumbu Y-nya. Nah, ini semua sumbu Y. Oke, letak pada titik berat. Misalkan di sini ada garis lurus. Oke, garis lurus berarti setengah A kali B. Nah, ini A sama B. Terus apa lagi? Z itu di tengah. Oke. Nah, ini sekarang busur lingkaran. Ini busur aja, ini busur, ini lingkaran. Berarti Y0-nya AB AB pada garis diagonalnya dibagi dengan AB pada garis jejaring juringnya ya. Dikalikan dengan R. AB itu tali busur. Oke. Nah, ini busurnya ya. Ini busur. R-nya itu jari-jari. Nah, sekarang busur setengah lingkaran. Y0 2R dibagi dengan Pi. R itu adalah jari-jari lingkaran. Sekarang pada dua dimensi. Nah, ini dua dimensi ya. Kalau tadi kan garis, berupa garis. Kalau dua dimensi, contoh juring lingkaran. Berarti Y0-nya, Y0 itu kita mencari dari titik tengahnya ya. Kalau kalian bilang tadi titik tengah antara diagonal tadi tuh. Oke, nah ini kan titik tengahnya nih. Oke, ini titik tengahnya. Nah, kita cari titik tengah ini. Pada bidang-bidang ini, ini titik tengahnya di mana? Berarti 2/3R. Oke, ini 4/3R per 3Pi. Oke, 4/3R per Pi. Next. Nah, ini ada dua dimensi. Ya, tadi ya. Sama setengah R. Oke. Busur setengah lingkaran sama kayak tadi ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini pada 3 dimensi nih. 3 dimensi itu berarti dia punya volume. Nah, di sini ada prisma pejal beraturan. Oke. Prisma pejal beraturan. Oke. Nah, ini prisma pejal beraturan. Volumenya itu luas alas kali tinggi, sedangkan untuk Y0-nya adalah setengah kali L panjang. Nah, sedangkan untuk silinder pejal, ini silinder pejal. Ini masih 3 dimensi ya. Volumenya itu PR pangkat 2, sedangkan Y0-nya titik tengahnya ini itu berarti setengah kali tinggi.
setengahnya dikalikan tinggi. Nah, ini ketemu untuk Y0-nya. Oke. Nah, untuk apa nih? 5 spesial beraturan. 5 spesial beraturan. Volumenya itu luas alas kali tinggi dibagi 3 atau 1/3 luas alas kali tinggi. Oke. Sedangkan Y0-nya 1/4 tinggi. Oke. Tinggi di titik bawah dengan tinggi di titik akhir. Maksudnya titik di ujung ya. Nah, ini ujung pada prisma ini. Ini T-nya. Dikalikan tinggi ini berapa. Nah, ini dikalikan tinggi terhadap titik Z-nya nih. Oke, ini berapa? Oh, sorry. Ini T-nya itu atau dari T ke T ini ya. Sorry, ini tingginya berapa nih? Salah saya. Titik T yang ini ke titik T yang paling ujung pada prisma. Maksudnya di titik puncak pada prisma ini ya. Atau bisa juga 1/4 dari tingginya. Oke, 1/4 dari tingginya. Berarti bukan tinggi T ini ya, salah. Sorry, dari tinggi T ini, yang T terhadap T aksen. T aksen itu T setelahnya. T bayangannya. T lanjutannya. T bawah, T atas. Berarti 1/4 kali tingginya. Oke, next. Di sini ada apa nih? Kerucut pejal. Oke, kerucut pejal. Ini ya. Nah, kerucut pejal ini masih 3 dimensi nih. Berarti ada volume di sini. Berarti volumenya PR pangkat 2 dikalikan tinggi. Berarti 1/3 PR pangkat 2 dikalikan tinggi yaitu volume. Sedangkan Y0-nya, titik tengahnya itu, titik kesetimbangannya itu adalah 1/4 dikalikan tingginya. Ini dari apa? Dari Y ya. Dari T ini ke atas sama seperti prisma tadi. Dari T ke atas. Nah, ini berarti tingginya berapa? Nah, di sini ada Y0. Oke, karena ke atas ya, kalau vertikal berarti Y. Kalau horizontal berarti X. Nah, ini karena dia berdiri tegak ke atas, berarti kita pakainya Y0, tidak X0. Bisa mencari X0? Bisa, nggak ada masalah. Tinggal masukin aja rumusnya. Sininya berapa nantinya. 1/4 dari panjangnya. Tapi ini biasanya pakainya Y0 ya. Oke, titik setimbangnya Y0. Oke, nah, lanjut. Setengah bola. Setengah bola, ini bola dipotong 2 sebenarnya. Nah, ini rumusnya itu adalah volume, berarti volume ini masuknya karena 2 dimensi sih. 3 dimensi, sorry. Setengah dikalikan 1/3. Oke. Setengah dikalikan 1/3 atau 2/3 lah. Setengah dikalikan 1/3 atau 2/3 PR pangkat 3. Jadi jari-jarinya dipangkatkan 3. Ini untuk volume pada setengah bola. Sedangkan Y0-nya itu kita pakainya adalah 3/8-nya. Nah, untuk mencari Y0 ya. 3/8-nya nih. Next. Oke.